Kota ini salah satu kota yang cantik banget. Vibe-nya seperti Eropa, tapi sebetulnya kita lagi ada di Cina. Ini view pemandangan dari balkon hotel aku. Cakep banget suasananya, dan sekarang ini sudah sore, sekitar jam setengah 3 sore, karena kemarin malam kita tuh begadang sampai jam 1-an begitu. Habis pulang jalan dari Chongsanlu, habis makan McD, terus kita di kamar masih belum langsung tidur. Hotelnya banyak panda-pandanya gini, boneka panda yang digantung. Cute banget kan dari gambarnya yang ditawarkan di aplikasi booking itu tuh menarik. Dan harga kamarnya juga sangat affordable. Aku sudah pernah spill di video-video sebelumnya, yang video pas pertama kali sampai di Qingdao. Sekarang kita menuju ke bir museum, karena Qingdao ini terkenal dengan birnya, yaitu Qingdao Beer, disebut juga kota bir. Di museum kita beli tiketnya di dalam, harga tiketnya per orang 50 yuan, sudah termasuk satu bir dan satu kacang. Untuk anak-anak di bawah 18 tahun nggak dapat birnya, tapi dapat kacangnya. Dia punya museum aja secantik ini loh guys. Dia punya dinding, temboknya tuh bergaya Jerman banget, bergaya Eropa banget. Tembok merah, batu-batu gitu, cantik banget buat foto-foto. Jadi sebelum kita masuk ke dalam museumnya, kita sempat foto-foto dulu di sini. Berasa kayak bukan di China, dan Qingdao ini bawaannya itu vibe-nya santai banget. Benar-benar kota yang relaxing dan gak stressful kalau menurut aku. Makanya kita bisa sampai bangun, sampai baru keluar hotel jam setengah 3. Biasanya kalau di kota-kota lain aku tuh biasa sekitar jam 10, jam 11 itu pasti sudah keluar dari hotel, sudah jalan-jalan. Tapi di kota ini kita tuh kayak lebih slow living. Jadi kita keluarnya itu sampai sudah sore baru kita keluar. Benar-benar nyantai banget. Padahal pagi itu juga bangun jam 8-an, jam 9 itu sebetulnya sudah bangun. Kita masih masak-masak Indomie, masih santai-santai lah di kamar. Baru sudah sore baru kita keluar. Sekosi itu kotanya, benar-benar kayak pace-nya itu lebih lambat. Orang-orang di sini tuh kayak lebih santai aja hidupnya, kayak ngebir santai-santai di pantai, jalan di kotanya itu jalan-jalan kaki, kayak slow living banget. Betul-betul kalau mau healing cocok sih ke sini. Seadem itu kotanya, dingin, anginnya kencang, apalagi kalau di pinggir pantai. Pokoknya enak banget sih buat jalan-jalan. Jujur aku lebih suka kota ini dibanding kota-kota yang lain yang sudah pernah aku kunjungin. Karena kebanyakan kalau kota-kota besar itu rasanya tuh kayak stressful, kayak macet, banyak kendaraan, padat gitu, banyak manusia berjubel. Tapi waktu pas aku ke Qingdao ini, aku tuh merasakan vibe yang berbeda. Jadi dia kayak kotanya tuh nggak macet, jalanan itu luas, bahkan di subway station juga nggak padat, masih ada space, masih ada ruang, kita masih bisa duduk, lebih nyaman banget sih kota ini. Di pinggir-pinggir jalan juga banyak yang jualan minuman, bir semua. Jadi kayaknya orang-orang di sini tuh sebahagia itu, sesantai itu. Dan kota ini juga pernah dinobatkan jadi 10 besar kota terbahagia di China. Ini di taman museumnya itu ada TV canggih begini, yang isinya itu bisa dengan teknologi AI, kita bisa tanya apa dengan ngomong. Tapi di sini aku cuma nonton videonya dia. Kira-kira pemandangan di Qingdao ini seperti yang ditunjukkan di video ini. Di video ini itu dia punya maskot dari Qingdao Beer Museum ini nih. Dia bentuknya kayak bebek seperti itu. Hauchia ya, itu kayak brandnya dia, sub brandnya dari Qingdao Beer, yang kayak snack-snacknya gitu, kacang-kacangannya sama maskot-maskotnya, merchandise-nya itu bentuknya ini bebek dari Beer Museum official merchandise-nya gitu. Ini dia mempromosikan Qingdao Beer. Jadi dia ada beer festival setiap bulan Juni kalau nggak salah, itu musim panas. Jadi Qingdao ini peak seasonnya adalah pas musim panas. Orang-orang pada kesini untuk menikmati International Beer Festival. Ini festival bir yang sudah berskala dunia, karena
brand Tsingtao ini pun juga sudah berumur ratusan tahun, sejak dari 1903 pertama kali, dan itu asalnya dari Jerman. Jadi resepnya itu semua dari Jerman, karena waktu pas tahun 1897 sekitar tahun itu Tsingtao pernah didudukin oleh Jerman selama kurang lebih 17 tahun. Tapi pengaruh Jerman di sini itu benar-benar kuat dan melekat gitu. Kayak bangunan-bangunannya masih terjaga, bangunan-bangunan bergaya arsitektur Jerman. Tsingtao Beer ini dibuat pertama kali pada tahun 1903. Itu teknik brewingnya itu dari Jerman. Halo semuanya, sekarang kita lagi ada di Tsingtao. Kita ada di Museum Beer Tsingtao. Bye-bye. Kalau kalian perhatikan, Tsingtao Beer dan Qingtao itu tuh pelafalan itu kayak hampir mirip. Karena sebetulnya Tsingtao itu tuh sebetulnya Tsingtao Beer itu kayak sudah merupakan identitas dari kota Qingtao ini. Jadi kalian begitu dengar nama Qingtao, yang terlintas di pikiran kalian pertama kali itu bakal Tsingtao Beer, karena lafalnya itu sama kan. Kalau kita menyebutkan itu hampir sama kedengarannya, Tsingtao Beer. Jadi begitu lihat Tsingtao Beer, kalian langsung teringat Qingtao, kota Qingtao. Ini bangunannya, dia punya museum, di atasnya juga ada kaleng-kaleng bir, Tsingtao Beer. Cakep banget pemandangannya di sini, bisa foto-foto. Ini juga ada dibikinkan tangga, terus ada dia punya frame Tsingtao-nya. Kalian bisa berfoto di sini, tinggal menyasar angelnya. Terus museumnya itu tiketnya ada 2, tiket masuk ke museum A sama museum B gitu. Gedung A, gedung B. Ini gedung A, isinya kayak begini, kayak pameran-pameran produk-produknya dari masa ke masa. Dia punya kemasan, dia punya botol-botol birnya itu, kaleng-kalengnya. Bahkan ada yang bentuknya kayak drum-drum kaleng kecil gitu juga ada. Lengkap banget di museum ini. Dari awal pertama sampai sekarang itu tuh ditunjukin semuanya, koleksi dia punya kemasan, edisi-edisi apa aja, ada rasa-rasa apa yang ada di sini. Dari yang ada yang kemasannya pernah merah, coklat, hijau. Yang sekarang sih hijau, ini yang merah ini kayak mungkin edisi terbatas atau edisi Imlek atau pernah edisi sebelumnya. Aku juga kurang tahu karena di sini sebetulnya nggak ada penjelasannya, cuma ditampilkan dia punya kaleng-kaleng botol bir ini. Kayaknya mungkin ada petunjuknya yang di kecil-kecil di bawah itu ya, rasanya apa, tapi urutannya dari mana ke mana aku kurang tahu, dan aku juga kayak nggak ngeliat waktu pas yang di sini sih urutannya itu yang mana duluan. Tapi menarik buat foto-foto, buat kita tahu ada apa aja sih produknya bir Tsingtao tuh di sini. Kalian kalau pencinta bir bener-bener kalian bakal ngeliatin satu-satu sih, kemasannya menarik. Waktu pas aku video ini nih satu-satu kan kayak butuh makan waktu banyak kan. Terus aku kaget tiba-tiba di belakang aku tuh ternyata banyak orang yang nungguin yang mau foto di sini. Dan mereka tuh kayak nggak negur dan nggak buru-buruin aku sih. Mungkin semuanya juga turis ya, tapi turis di sini entah kenapa beda gitu ya kelakuannya, kayak lebih santai, dan mereka nggak kayak permisi gitu, enggak, bener-bener diam di belakang aku sampai aku sadar sendiri, loh kok tiba-tiba banyak orang di belakang. Jadinya langsung cepat-cepat geser deh. Ini di luarnya, kita keluar lagi untuk lanjut ke museum berikutnya. Tapi waktu pas kita keluar yang kedua kali ini, kita menemukan sesuatu yang berbeda. Dia punya asap itu sudah ngepul waktu pas kita keluar yang kedua kali. Dan di sini ada kolam kecil juga, ada dia punya patung-patung gelas-gelas bir, dan ada ikan koinya. Ikan koinya warna kuning dan warna merah. Asapnya sudah ngepul gini guys. Tadi waktu pas pertama kita foto belum ada asapnya. Di gedung yang kedua itu lebih kayak teknik dia punya proses pembuatan birnya itu dari awal sampai dia jadi, kayak
banyak proses mesin-mesin, dan di sini ada dia punya alat interaktifnya, games gitu untuk anak-anak ya, yang begini kayak mirip kayak Candy Crush gitu, mindah-mindahkan. Terus tadi juga milah-milah sampah, kayak mini game buat anak-anak gitu, tapi yang main sih pengunjung museum ya, untuk sekedar hiburan. Dapat skornya gini 79. Terus yang ini tuh kayak dalam bahasa Mandarin, pertanyaan, kita nangkap ikan terus keluar pertanyaan, jawab. Karena aku nggak gitu bahasa Mandarin, nggak gitu ngerti pertanyaannya apa dan waktunya cepet, jadi kita jawabnya salah-salah kalau untuk pertanyaan yang begini. Dia tanyakan seputar dia punya produk, aku rasa sih. Karena aku malas berpikir juga, jadi aku klik-klik jawab sembarang dan hasilnya dapat nilai 0. Cuma buat fun aja. Terus yang mesin keempat ini nih, cari perbedaan, dia punya target. Jadi gambarnya kita disuruh cari yang mana ada dia punya ikonnya, dia punya bebek itu ada di mana aja. Terus kita pencet-pencetin, sudah deh, gitu aja permainannya. Dan dapat rating yang bagus dong kalau mainan yang begini. Cuma untuk menemukan bebek, dan diulang pun juga permainannya masih tetap sama. Jadi betul-betul cuma game buat fun aja sih. Tapi menarik juga sih, punya ide sekreatif itu. Di dalam museum dibikinkan mesin untuk main. Terus ada dia punya tangki yang isinya ada airnya. Jadi kita bikin tren kayak di Singapura, yang Merlion keluar air, di sini kita minum Tsingtao beer keluar air. Tren minum bir. Ya. Oke, udah dimulai. Sebetulnya aku tuh bukan peminum bir guys, dan aku juga nggak pernah minum bir. Pernah minum tapi itu jarang banget, kayak waktu pas aku masih sudah lama banget, mungkin sudah 10 tahun 20 tahun yang lalu aku baru minum bir. Itu pun juga minum kayak Heineken, kayak Guinness Beer Indonesia punya yang kalengan, dan minum itu cuma sedikit, bukan peminum bir yang rutin. Dan aku tuh nggak ngerti bir. Videonya sebagian yang kita dikasih bir itu ada di kamera, dan aku bakal upload terpisah untuk file video yang dari kamera karena belum sempat aku ekspor ke HP. Untuk ekspor video dari kamera ke HP itu kan butuh waktu juga. Jadi di sini kita lanjut jalan lagi. Kita hampir sudah keluar. Ini nih dikasih lihat mesin-mesin begini guys. Mesin-mesin pembuat pengolah cotton cake. Aku nggak paham apakah mereka pernah jual cotton cake atau apa. Ini kapas filter kapas, memfilter kapas, ini apa? Karena kita kan nggak pakai guide di sini, terus kita jalan sendiri. Kalau yang di depan itu mereka dijelaskan sama orang itu, aku rasa itu mereka yang bayar guide di dalam sini. Dan ini desain mau keluar dari museum ini pun juga unik. Kayak kita masuk ke dalam terowongan rahasia, kayak mau kemana gitu, kayak berasa di science fiction gitu. Terus ini keluar. Lorong ini unik sih. Terus kita dihadapkan ke mesin-mesin, kayak mesin-mesin penyulingan atau mesin apa, aku juga kurang tahu. Yang jelas kita melihat mesin-mesin begini di bawah dan dikacain gitu, tapi kita bisa lihat mesinnya kayak tabung-tabung filternya itu. Kalau aku rasa ini mungkin dia penyaringan, disuling, disaring sebelum jadi bir. Terus kita jalan aja terus sampai keluar. Terakhir sebelum kita keluar ke tempat shopnya itu dia ada tunjukkan Tsingtao beer itu ada di mana-mana. Ada di Kanada, ada di Paris. Pokoknya hampir di semua negara Tsingtao beer itu sudah masuk, di Korea Selatan, di Australia. Jadi memang brand internasional, dan dia punya popularitas brand itu juga kayak ada nominasi brand gitu kan yang terpercaya atau gimana. Itu juga termasuk top tier, bahkan 100 besar brand kalau aku nggak salah ingat ya. Kayak top brand gitu, brand internasional yang punya reputasi dan punya nilai, dia punya value. Kayak kebanggaan China juga, Tsingtao beer ini kayak suatu identitas bir di China. Termasuk bir yang paling terkenal sih di China kalau aku rasa. Dia ada di mana-mana. Benar-benar produk yang sudah dikenal dunia dan diekspor.
Jadi rata-rata orang datang ke sini, ke kota Qingdao ini buat apa? Buat nyari birnya. Kazakhstan. Buat para pecinta bir, kayak kota ini tuh termasuk destinasi yang wajib dikunjungin. Ini kita sudah sampai ke bagian shopnya. Tapi sebelum shop itu tuh kita dikasih lihat ini dulu. Dia punya pajangan dia punya bir-bir Century packaging. Dia punya kemasan dari tahun ke tahun sampai ratusan tahun. Dari yang model Di begini sini lebih kemasan dijelaskan lama urutan-urutannya. Jadi kita 1900-an bisa kemasannya lihat masih botolnya dari yang coklat sampai ke hijau. tulisannya krem-krem gitu, masih coklat botolnya. Sampai dia akhirnya jadi hijau. 1949 sampai 1993 dia kemasannya jadi begini. 2000 sampai 2003 jadi begini. Makin keren kemasannya. 2003 sampai 2013 makin banyak kemasannya. Ada yang kalengan draft beernya sudah. Logo-logonya berubah-ubah sepanjang tahun. Panjang perjalanan sekarang makin keren. Ada gol-golnya. Tuh. Ada banyak botol birnya. Banyak jenis. Pilih saja mau bir yang mana. Logonya ini. Itu kelihatan di atasnya ada tulisannya tahun 19 berapaan, 2000 berapaan. Yang di sebelah sana tadi yang sudah aku tunjukkan. Ini foto-foto dia punya birnya, sampel-sampelnya. Disusun semua sini jadi pajangan. Dan ada dia punya layar interaktif juga buat menjelaskan. Terus kita lanjut lagi keluar dan kita sampai di tempat penjual-penjual dia punya produk. Yang pertama ada bir Qingdao es krim. Jadi jualan es krim tapi dari bir. Ada mengandung bir non halal. Ada alkoholnya berarti guys, meskipun sedikit aku rasa. Jadi ada beraneka rasa es krimnya dari harga 30 yuan sampai 45 yuan, berarti sekitar 100.000 kurang lebih. Untuk satu gelas, satu cup es krim. Ada juga yang pakai corong. Terus ada juga yang pakai stick, tapi yang pakai stick ini dari brand yang bebek itu. Jadi dia lebih rasa kayak bukan bir mungkinan sih, kayak rasa buah-buahan. Kalau aku rasa, aku nggak tahu ini mengandung bir atau enggak. Tapi aku rasa kemungkinan enggak. Bir bukan bir, cuma dia brandnya dari Qingdao, tapi mungkin bukan bir sih, aku rasa mungkin buah-buahan. Kalau yang pakai bir itu yang ini, yang dia kita order kayak sistem gelato gitu sih, itu es krim yang mengandung bir. Terus di kulkas juga ada bir-bir yang sudah masuk kulkas, itu harganya kalian bisa pause dan zoom lihat harganya. Terus banyak bir yang dijual, paketan-paketan bir juga ada di sini karena ini kan kayak pusatnya museumnya. Cuma sama harga, perbandingan harga dengan di luar aku kurang tahu. Tapi aku rasa harusnya nggak mahal sih, harusnya standar sih harga di sini. Kacang-kacangan juga banyak dari yang brand Hautia itu sama yang brand Qingdao-nya sendiri. Karena tadi waktu pas minum bir yang dikasih yang free dapat itu dikasih satu bungkus kacang juga yang brand Qingdao. Aku rasa kacangnya tuh enak karena aku tuh sebetulnya bukan penyuka kacang dan cenderung nggak bisa makan kacang, nggak suka makan kacang. Tapi kacangnya dia aku bisa makan, jadi kacangnya dia itu enak. Jadi aku beli sedikit kacangnya, cobain cuma 1-2 bungkus. Bahkan ada coklat liquor juga, coklat yang ada alkoholnya juga ada. Terus ada produk-produk ini skincare-nya juga dia ada bikin. Tempelan kulkas juga ada, tapi pricey sekali di sini. Tidak rekomen untuk beli tempelan kulkas souvenir di sini.
karena harganya jauh sih. Tapi memang ini brand sih, jadi di luar itu nggak ada yang sama persis kayak di sini. Tapi di sini harganya jauh lebih mahal. Kalau di luar bisa dapat 8 yuan, 10 yuan, 5 yuan bahkan. Yang di pinggir jalan kan ada 5 yuan. Kalau di sini tuh jauh berapa kali lipat. Ada boneka-boneka juga. Jadi merchandise-nya lengkap sih. Boneka bebek ini. Terus yang ini Amex, dia punya Steam Amex. Aku ada beli, cuma aku belum coba. Itu kayaknya masker untuk mata, tapi dia tuh uap gitu ya, jadi panas gitu. Jadi dia ada Senin sampai Jumat, berbeda-beda warnanya dari Senin sampai Jumat, day 1 sampai day 5. Terus ada jual tumbler juga, tuh tumblernya. Pokoknya lengkap banget sih dia punya merchandise ini, bener-bener banyak macem. Kamu mau cari apa, mau beli apa, pasti ada. Terus ada tumbler yang bentuknya kayak begini juga, yang bentuk bebek. Boneka-boneka juga lengkap di sini. Ada kapibara, ada red panda, ada koala, maskotnya dia sendiri. Pokoknya aneka macem merchandise yang dijual. Jadi kalau kalian kesini, kartu pun juga banyak untuk menemani minum bir sambil main kartu. Dia punya jaket juga ada. Kayak apa aja dijual, pakaian, baju. Dia punya merchandise. Pokoknya apa yang bisa dibikin itu semua dibikin. Seniat itu jualan. Dan di belakang ini ada beruang-beruang lucu juga, dan itu kayaknya ikonnya dia juga. Mungkin sebelum dari yang bebek bentuk botol bir ini kali ya, dulu pernah pakai beruang. Terus ada dia punya ini juga, kalau kalian mau beli pajangannya itu, lingkaran itu, tapi biasanya mahal sih, sekitar 100 ribuan. Habis itu kita keluar museum, tahu-tahu sudah gelap dan sudah malam. Dan di luar museum tuh semuanya restoran-restoran kayak begini. Sepanjang jalan ini kayak restoran, terus banyak yang jual bir di luar-luarnya itu. Dia jual bir di sini tuh kayak jual es teh. Jadi dibotolin atau diplastikin gitu dari mesinnya langsung, dispenser gini. Dan beraneka rasa, macem-macem rasanya. Rasa buah-buahan, ada rasa apa aja aneh-aneh yang biasa nggak pernah dilihat. Ada passion fruit lah, grapefruit lah, wild grape, blueberry, macam-macam rasanya. Itu dia punya kaleng bir besar. Yang di sebelah situ tuh museum yang tadi kita masuk tadi, yang tempat dia jual souvenir tadi itu di situ. Terus ini random banget ngelihat di kandang angsa atau burung itu. Kayaknya mungkin dipelihara untuk dimasak nanti ya, kasihan banget. Terus kita masuk ke salah satu resto, dan ini resto seafood, mostly jual seafood. Dan kita tidak terlalu suka makan seafood, jadi kita order ini kayak daging babi gitu, pork non halal yang dimasak kayak saukhau gitu, kayak dibakar-bakar gitu, barbecue. Rasanya enak sih, cuma banyak bawang putihnya. Pertama aku bisa makan bawang putihnya, tapi kemudian tuh kayak pedes, dan akhirnya bawang putihnya nggak dimakan. Terus aku pesan nasi goreng kepiting gitu, gambarnya tuh nasi goreng kepiting gitu. Ternyata datangnya itu begini, seperti yang kayak di Shanghai nasi crab peru tuh kan, tapi ini tuh nasinya nasi putih biasa dan kayak sudah nggak panas gitu, jadi kurang enak sih, jujur li kurang enak. Dan rasanya tuh betul-betul hambar sih, kayak kurang micin, not tasty lah, kurang untuk lidah Indo, kurang berasa, lebih ke hambar. Dan kita ngaduk sendiri begini, piringnya sudah pas-pasan, terus kita harus aduk sendiri. Dan nasinya pun juga sudah tidak panas, jadi susah ngaduknya, nasinya sudah keras. Dia punya daging juara sih, enak, rasa bumbunya itu cocok di lidah kita, agak pedes-pedes sedikit. Tapi kalau untuk nasi kurang, not recommended. Jadi kalau kalian ke resto seafood ya sebaiknya order seafood lah.
Habis dari situ karena masih ada waktu, belum terlalu malam, kita lanjut ke destinasi berikutnya, naik TT ke Taitung Pedestrian Street. Nggak jauh dari Bir Museum itu, cuma sekitar 2 km. Bahkan kalau jalan kaki itu bisa sekitar 1 km kalau jalan kaki, tapi kalau naik mobil agak muter. Dan begini pedestrian streetnya, rame banget. Bukan pedestrian street sih, night market, Taitung Night Market. Dia jualan seafood juga mostly, terus dia snack yang lain juga ada, kayak chow tofu, daging ayam goreng gitu, sate-satean ada bola-bola undang juga, gorengan juga banyak kayak gini, ayam goreng, daging goreng beraneka macem bagian. Bir juga nggak lupa banyak, 15 yuan. Terus Satu kantong gitu 15 yuan. Terus kita keluar mau datangin toko yang ada di bagian luar dari pedestrian street ini. Terus aku lihat toko Giordano, dia lagi sale murah banget. Itu jaket cuma berapa harganya? Pokoknya kayak sejutaan itu sudah dapat jaket Giordano yang tebel, yang untuk winter. Terus kita lanjut jalan ke sana. Kita pergi ke toko yang jual barang perlengkapan. Aku pikir dia jual apaan, sekali dia tuh jual perlengkapan macam-macam lah, kayak Mr. DIY gitu tapi kearifan lokal. Terus juga di sini juga ada stand makanan, tapi lebih sepi yang di deretan luar sini. Banyak toko counter HP juga, jual beli HP gitu sama servis HP sih. Aku punya tempered glass kan juga rusak, jadi aku sempatkan ganti tempered glass juga di sini. Karena tiba-tiba kita tuh mau ke WC, jadi kita balik lagi ke arah mall dan kita masuk ke dalam mallnya itu, dan bener-bener totally jualan merek olahraga semua. Jadi di bawah itu Skechers, terus ada Adidas. Dalam satu gedung itu semua brand olahraga. Dan kita masuk cari toiletnya, ternyata ada toiletnya itu di lantai 2 atau lantai 3. Kita nyelonong aja langsung masuk, kayak orang mau lihat-lihat biasa, terus mumpang ke toiletnya. Dan memang kalau di toko-toko gini biasanya bersih sih. Dan di sini aku melihat jaket Adidas yang viral itu guys, yang bentuknya Cheongsam, tapi aku nggak beli sih. Dan sepatunya juga lucu-lucu banget. Jaket Adidasnya pun juga masih ada banyak warna, tapi mungkin ukuran nggak lengkap kali ya, aku juga nggak tanya karena tidak berniat membuka just tip ataupun membeli untuk diri sendiri. Harga jaket Adidas itu sekitar 2 jutaan setahu aku sih. Beraneka macam perlengkapan dari brand Adidas. Dia punya pakaian, jaket, pokoknya di sini lebih lengkap sih Adidasnya dibandingkan di Indonesia. Nih dari luar penampakan gedung yang kita masuki tadi itu ada Adidas, ada Nike. Pokoknya semua brand olahraga di dalam gedung itu. Ini yang toko yang serba kayak Mr. DIY, tapi versi kearifan lokal tuh jualan kayak gini-gini. Kayak jualan perlengkapan winter. Jaket, sarung tangan, earmuff, scarf. itu besar-besar. Kalau ini jualan kayak herbal. Ini loh yang di atasnya tuh tulisannya 2 yuan, Chause supermarket 2 yuan, tapi di dalam tuh nggak semua 2 yuan ya. Jadi bervariasi juga harganya, tergantung barang apa. Terus aku ganti tempered glass tuh yang ini, dia punya bungkusnya lucu ya, gambar panda, tapi begitu aku pakai, nggak taunya besok jatuh, pecah lagi. Dan sebuah anomali, ada orang yang menggiring alpaca jalan. Jadi di sini sepertinya alpaca itu bisa dipelihara oleh orang pribadi gitu ya. Alpaca. Lucu banget ya alpaca jalan di jalanan. Kita sempatkan foto sambil dia jalan. Alpaca. Terus ini ada orang yang jualan juga. Kita naik jembatan penyeberangan, mau nyebrang ke seberang untuk melihat supermarket yang biasanya jualannya itu murah-murah karena banyak produk yang bisa dibeli curah gitu, timbangan gitu. Biasanya supermarket jenis itu tuh murah banget sih.
Aku paling suka belanja di minimarket yang model begitu. Dan canggihnya lagi, jembatan penyeberangan jalan ini di sekelilingnya itu tuh ada dia punya lampu-lampu di pinggir jembatannya itu loh. Dan bahkan kita nggak perlu naik tangga, ada eskalatornya juga yang jalan untuk naik dan turun. Jadi kita dimanjakan banget sih naik tangga penyeberangan jalan di sini, bisa pakai eskalator. Tapi kalau manual juga ada, cuma kalau mau praktis ya naik eskalator. Terus itu Yoke, cuma kayak Indomaret kecil. Yang kita mau kunjungin yang ini, House Shanghai. Ini supermarket yang begini-gini nih kebanyakan biasa tuh warna kuning terus gambarnya Jeju. Di sini ketemu yang warna merah, tapi juga sama sih konsepnya kurang lebih. Dan harganya juga murah, gambarnya kelinci gitu. Ada kopi-kopi gambar panda, harga 2 yuan, 2, sekian, macam-macam susu. Terus yang menarik kita melihat produk Indonesia di sini. Ada Indomie goreng tapi sudah pakai bahasa Mandarin juga, tapi tetap produk dari Indonesia. Ada mie kremes enak juga. Bangga ya, produk Indonesia bisa sampai ke luar negeri, dikenal secara internasional. Ada mie gemes juga dari Sedap. Tuh Indominya harganya 1,8 yuan. Mie goreng. Indomie versi Cina, ada tulisan bahasa Mandarinnya, mie goreng. Awas Jim, jatuh kan, angkat. Ini enak juga, ada versinya bahasa Mandarin. Kok udah enak juga? Ini bisa. Ini juga cute guys, pop mie-nya bentuk Hello Kitty, ada warna biru, ada warna kuning. Terus beraneka macam pop mie dari China. Lengkap di sini. Bisa kalian pilih mau yang mana, terus kita bayar deh. Bayarnya ya scan mereka, terus bayar pakai Cefupao. Aku belanja tuh kayak satu kresek besar, tapi cuma totalnya tuh cuma 60 yuanan. Jadi sekitar 150 ribuan gitulah untuk belanja sebanyak ini. 59,33, 60-an, 62,55. Tapi aku dapat satu kresek. Kalau di Indo tuh kayak dapat cuma sedikit, kan di sini lebih murah. Terus ini tempat berfoto di pinggir jalan seperti biasa. Dan kita kembali ke night marketnya, kita beli sate yang besar karena kita lihat banyak orang yang bawa sate begini di jalanan. Kayak sate yang bentuk kayak pedang gitu, setinggi itu. Satenya dikasih bumbu-bumbu gitu, cumin gitu. Agak pedes sedikit. Bisa pilih sih, aku bilang Weila sedikit pedes. Terus aku lihat orang yang jualan ini tuh rame. Dari tadi orang juga banyak yang beli dia squid ini. Nggak tahu. Squid goreng. Lebih mahal itu ini 10. Kayaknya enak sih, cuma karena sudah makan sate itu sudah cukup kenyang. Jadi kita nggak beli ini lagi sih gorengan. Dan sudah cukup malam juga. Apalagi kita habis makan malam juga kan. Terus kita jajan-jajan lagi masih ini. Terus tadi juga sempat beli bir yang di sini yang di keran gitu, yang kayak jualan saham birnya. Tapi videonya nggak ada di HP yang ini. Nanti kemungkinan aku masukkan di video berikutnya atau dibikin video tersendiri untuk konten yang itu. Terus kita hampir ke toko souvenir. Di sini juga banyak blissbox harganya murah-murah. Dan banyak tempelan-tempelan juga, harganya tuh 8 yuan, lebih murah dibanding di toko bir tadi, toko souvenir yang khusus Qingdao tadi itu jauh lebih mahal. Dan banyak penjual-penjual restoran-restoran gini juga banyak di sepanjang jalan ini. Jadi kalau kalian ke Qingdao, jalan ini tuh wajib kalian kunjungin buat melihat keramaian pasar malam di Qingdao. Ada berbagai macam seafood, berbagai makan gorengan, saukau, buah-buahan, pokoknya semua tuh ada di sini. Jadi kayak pusat keramaiannya, banyak anak-anak muda yang kesini. Jadi kota ini bener-bener kayak kota yang muda banget gitu. Vibe-nya tuh enak, santai. Jualan bir di mana-mana, kayak jualan es teh, jualan snack-snack gini sampai malam. Makanan-makanan itu banyak macem-macem.
Tinggal kalian perutnya aja muat nggak untuk nyobain semua makanan ini. Berbagai macam makanan. Sekarang kita sudah dalam mobil, kita perjalanan pulang kembali ke hotel kita. Jadi sekian dulu video untuk hari ini. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Di video berikutnya, hari berikutnya di Qingdao, kita bakal keliling di tepi pantainya dan kita ke Patakuan juga. Terus kita pergi ke My Fort Square juga, kita pergi ke mallnya juga. Pokoknya bakal lebih seru, kita bakal melihat keindahan laut Qingdao. Jadi jangan lupa like dan subscribe, aktifkan loncengnya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys, see you in the next video. Have a nice day.